Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, Jumat malam hari ini sudah tanggal 17 April 2026. 2 minggu lagi kita sudah memasuki 1 Mei 2026. Waktu berjalan terus. Saya selalu ingatkan tanggal dan hari supaya kita senantiasa menjadi gadis yang bijaksana, yang menghargai setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan berikan. Supaya hidup ini hanya satu kali, kita harus jadi berkat. Manfaatkan setiap kesempatan adalah kesempatan emas yang Tuhan berikan. Kalau nanti kalau Tuhan sudah panggil, kita sudah tidak berdaya lagi, tapi hidup ini sudah menjadi berkat. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Karena sebentar kita membaca firman Tuhan malam hari ini, lanjutan dari tadi malam atau kemarin, Lukas pasal 6 43 sampai 49. Jadilah orang yang baik hatinya dan melakukan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku Bapa, selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu saat nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku Bapa, selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila suatu saat nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah Bapa semua dosaku. Sucikan malam hari ini Bapa mulutku, pikiran dan hatiku, untuk kami mau baca firman-Mu ya Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari malam yang diberkati Tuhan. Berfirman Bapa, Ku siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik.
Kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara sampai detik ini, anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Hidup begitu singkat Bapak Ibu. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup manusia seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Contoh konkret, jelas hari ini sudah tanggal 17 April. Ya, padahal rasanya baru kemarin kita masuki 1 Januari 2026. Saya lakukan ibadah akhir tahun maupun awal tahun. Rasanya baru ini, tapi sudah berjalan 4 bulan. Waktu begitu cepat. Berarti kesimpulannya makin mendekati kedatangan Tuhan. Untuk itu mari firman-firman selalu kita dengar. Kita menjadi pelaku firman. Firman malam hari ini, jadilah orang yang baik hati. Mari kita memiliki hati yang baik. Mari kita mau baca Lukas pasal 6, puji Tuhan. Firman Tuhan tadi saya baca Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kenapa saudara harus kita percaya? Karena umumnya, rata-rata umumnya saya katakan ya, umumnya ya, orang masih berjalan di dalam kegelapan dosa. Masih berjalan di dalam keinginan kedagingan. Masih berjalan keinginan hatinya sendiri. Tidak menuruti keinginan Tuhan. Tidak hidup menurut standar firman Tuhan. Kalau sudah pergi ke mall, pergi ke jalan, begitu banyak orang sibuk cari uang, sibuk berjalan semua. Apakah mereka cinta Tuhan? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas mari kalau Bapak Ibu cinta Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatan kita yang baik. Memuliakan Bapa di surga. Hidup harus jadi berkat. Kita dikasih Tuhan 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Harus tiga-tiganya baik. Tubuh melakukan yang baik, mulut yang baik, ya. Mata kita pergunakan bukan untuk pornografi, mata bukan untuk kejahatan. Semua perbuatan kita, seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita harus memancarkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat, hidup berdampak, ya. Karena Tuhan itu sumber kebenaran. Tuhan menciptakan kehidupan buat manusia berdampak, ya. Dengan adanya Tuhan kita berdampak luar biasa, kita bisa hidup sehat. Apa yang kita nikmati dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makan, minum, makan buah, semua ciptaan Tuhan. Semua yang kita alami di dunia ini, semua ciptaan Tuhan. Makanya kita bisa hidup. Dahsyat Tuhan itu. Sangat baik, sangat baik, sangat baik. Tentu mari. Kalau Tuhan begitu baik, ya, Tuhan begitu cinta kita, mari kita mau sama ikuti firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, ikuti firman Tuhan. Kita mau baca Injil Lukas pasal yang ke-6, lanjutan dari kemarin. Wah, selalu saya baca berurutan saudara ya, supaya kita senantiasa mengerti dengan firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Besok malam kita baca Lukas pasal 7. Sekarang kita mau baca ayat 43 sampai 49 supaya selesai pasal 6 ini. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan kehidupan ini bagikan sebuah pohon. Kalau pohon yang baik itu, tidak mungkin dia itu menghasilkan buah yang tidak baik, dan sebaliknya. Jadi artinya kehidupan ini, kalau kita menjadi baik dan benar, pasti perbuatan kita baik dan benar. Tidak mungkin kita orang baik seperti saya, orang baik benar. Tidak mungkin mau mencuri. Tidak mungkin untuk membenci, membunuh. Nggak boleh. Hati saya tidak ada itu seperti itu sama sekali. Sebagai hamba Tuhan. Hati bersih dan tulus. Penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan karakter Kristus. Ya, jadi harus kita memiliki hati yang baik. Nanti kita lihat. Sehingga perbuatan kita menghasilkan buah yang baik, ya, untuk memuliakan Tuhan Bapak Ibu, ya. Ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Dikenal dari buahnya, buah pertobatan. Jadi kalau Bapak menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, harus berbuat seperti Kristus yang kerjakan. Hidup ini harus jadi berkat, ya. Hidup ini kita ikuti jejak Yesus seperti dalam 1 Petrus 2:21. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sengsara. Lahir untuk kita, saya sudah katakan.
Tujuan ilahi dari Yesus lahir supaya kita lahir baru. Kalau dulunya kita jahat, mari kita menjadi lahir baru, menjadi orang baik. Dulu kita orang pelit, tidak pernah memberi. Mari saat ini sudah mengenal Tuhan Yesus, kehidupan baru. Kita memiliki hati yang murah hati. Jadi jelas Bapak ya, kita mau hidup seperti Tuhan Yesus, lahir baru. Kalau Yesus mati artinya supaya kita mati terhadap dosa. Jangan hidup di dalam dosa, ya, tapi hiduplah di dalam kebenaran. Yesus dikubur, sifat karakter lama, sifat karakter yang buruk kita kubur dalam nama Yesus. Supaya kehidupan ini menjadi berkat, saudara. Yesus bangkit, kita mau bangkit di dalam kuasa kebangkitan. Ada kuasa kebangkitan Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan ada hidup yang kekal. Coba surga terbuka karena adanya Yesus lahir, Yesus mati dan bangkit. Kalau Yesus lahir dan mati tidak bangkit, nggak ada itu dia mengenal surga dan kehidupan kekal. Karena kuasa kebangkitannya kita sukacita. Kuasa kebangkitannya saya bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai detik bersama Bapak Ibu semua diberkati. Mari kita mau jadi anak Tuhan yang baik, menjadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Ayat 45, lihat ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hati yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran hati yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Mari kita mau jaga hati, saudara. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Nah, saya mau baca nih. Ya. Mazmur 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jaga hati ini. Tertutup hati buat kebencian. Tertutup hati buat hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Dendam, dengki, benci kita buang dalam nama Yesus. Hati kita terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Yaitu penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Penuh dengan firman Tuhan. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 11. Janjimu Tuhan kusimpan dalam hati. Ayub 22 ayat 22. Dikatakan Ayub 22 ayat 22 sama. Firman-Nya kita simpan di dalam hati kita. Sehingga kalau hati kita baik, akan menghasilkan buah yang baik. Perbuatan kita baik. Takut kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, hidup hanya satu kali. Mari kita menghasilkan hati yang baik. Diisi dengan firman Tuhan. Ya, jadi jelas ayat 43 sampai 45. Bicara kualitas hidup. Miliki hati yang baik. Terus berikutnya. Kita baca ayat 46 sampai 49. Ini semua pelayanan Yesus. Kita mengikuti jejak Yesus dan ikuti firman Tuhan Yesus. Ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Banyak orang Kristen nyebut Tuhan, mengenal Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman. Ini dia bilang, menyebut aku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan. Berarti bandel, tidak taat kepada firman Tuhan. Mari melalui ayat ini, ya, yang 43 sampai 49 tadi kita baca, miliki hati yang baik. Hati yang baik 46 sampai 49 itu hati yang taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita baca berikutnya. Setiap orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disama. Lihat ini. Orang yang mendengar firman Tuhan itu menjadi pelaku firman yang melakukannya. Terus apa itu? Aku nyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat dikoyokkan karena rumah itu kokoh, dibangun di atas batu. Batu adalah Kristus. Kristus adalah firman Tuhan. Mari kita hidup landaskan firman Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau berjalan dalam kebenaran firman, hati juga baik. Jadi 43 sampai 49 ini ayat ini merupakan satu mata rantai, suatu kesatuan. 43 sampai 45 miliki hati yang baik. Kalau hati yang baik 46 sampai 49 dia melakukan firman Tuhan. Sehingga seperti Tuhan kasih contoh membangun rumah yang kokoh. Ada banjir, ada angin kencang, dia tidak goyah.
tidak akan goyah karena ada firman Tuhan. Demikian saudara saya, kalau Bapak Ibu kuat di dalam firman Tuhan, nanti akan terjadi pencobaan yang melanda dunia ini. Dunia akan nanti goyah saudara. Dunia akan kacau. Terjadi perang sini sana, kesulitan-kesulitan. Untung sudah ada perdamaian. Tapi nanti pasti ada masa-masa kesukaran. Akan terjadi. Justru ini Tuhan izinkan ini. Kesempatan kita bertobat. Kesempatan kita perbaiki diri. Kesempatan kita untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau dunia damai, ini suatu kesempatan buat kita untuk kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena nanti akan terjadi masa-masa kesukaran. Supaya Bapak Ibu tidak terlambat. Ya. Ayat 49 terakhir. Akan tapi barang siapa mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh. Hebatlah kerusakan. Amin. Tuhan kasih contoh Yesus itu. Seseorang yang membangun rumah di atas batu, terjadi kekuatan yang dahsyat, memiliki kekuatan yang kokoh, sehingga menghadapi cobaan, menghadapi dunia, goncangan dunia, dia tetap kokoh, dia tetap solid, karena menggantungkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi perlindungan yang sempurna. Tapi bagi orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir, di atas tanah yang tidak kokoh, tanah yang tanpa dasar, sehingga pada waktu terjadi banjir melanda, rumah itu roboh. Terjadi goncangan-goncangan, kesulitan-kesulitan, dia akan murtad karena jauh dari Tuhan. Untuk itu mari, melalui firman-firman selalu kita dengar. Kesimpulannya, mari yang pertama, miliki hati yang baik. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selagi Tuhan berikan kehidupan yang begitu singkat ini, kita tidak mau sia-siakan setiap kesempatan. Tapi kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Karena hidup begitu singkat. Hidup hanya sementara. Tapi hidup harus jadi berkat. Hidup berdampak menjadi garam. Bercahaya di depan orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, amin, haleluya. Bila suatu saat nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapa. Pakailah hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buat Bapak Ibu saudara semua, selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Komitmen kita dua hal melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, kita mau jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Isi hatimu, hatiku dengan firman Tuhan. Sehingga yang kedua, kalau kita memiliki hati ada firman Tuhan, kita mau taat. Jadi jelas, miliki hati yang penuh dengan firman Tuhan, dan kita komit lakukan firman Tuhan, sehingga kita seperti rumah yang kokoh. Apapun ada banjir melanda, ada masalah pergumulan, kita kuat di dalam Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Dia kota benteng kita. Tuhan Yesus adalah gunung batu kita yang kokoh, yang sempurna. Mazmur 62, 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja, Yesus, aku tidak akan goyah selama-lamanya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.